Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah pendaki belia tersesat di Gunung Ciremai, sempat jatuh hingga halusinasi. Kisah pendaki hilang di Ciremai. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ciremai di Jawa Barat menjadi salah satu gunung favorit para pendaki. Namun kasus pendaki yang hilang masih saja terjadi. Alam tidak bisa ditebak. Sikap disiplin kerap menyelamatkan manusia. Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki. Namun, gunung berapi aktif setinggi 3078 meter di atas permukaan laut ini masih menyimpan beragam misteri. Pendaki yang melanggar aturan kerap tersesat, termasuk warga setempat. Muhammad Dafiar Akbar 15 tahun berjalan sempoyongan di tengah hutan. Blok Sumur Tegal, Desa Sayana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Senin 7 Agustus 2023 siang. Beberapa bagian telapak tangannya lecet seperti tersayat benda tajam. Dan kelingking kakinya juga terluka. Hampir seharian dia tersesat di dalam hutan yang sepi setelah mendaki Ciremai. Warga desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, di kaki Gunung Ciremai ini terpisah dari rombongannya pada Minggu 6 Agustus 2023. Ia bersama 150 warga mengikuti acara pendakian yang digelar pemerintahan desa. Siswa salah satu sekolah menengah kejuruan di Kuningan ini nyaris putus asa. Dia tak tahu harus kemana. Bibirnya kering kehausan, perutnya keroncongan. Kepalanya mulai pusing karena kelaparan. Kakinya pun sudah letih meniti jalan. Namun semua bagian hutan itu tampak serupa. Harapan datang ketika Cecep 45 tahun warga setempat menemukannya. Senin pukul 13.30. Waktu itu saya lagi ngarit atau cari rumput. Pas saya tanya, katanya kesasar. Langsung saja saya ajak pulang ke kampung. Kondisinya sehat, hanya lemas saja. Diajak bicara pun kurang nyambung, ujarnya. Petani ini pun memberikan air minum miliknya yang tersisa setengah botol. Sebuah roti dalam kemasan juga menganjal perut Dafiar. Ia juga mengajak korban makan di rumah kerabatnya, tidak jauh dari lokasi mereka bertemu. Setelah itu kondisi Dafiar mulai pulih dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sore harinya dengan sepeda motor bututnya, Cecep mengantarkan Dafiar pulang. Sekitar setengah jam dari lokasi mereka berjumpa, keluarga yang sudah menanti pun bahagia bertemu Dafiar. Ada juga yang pingsan melihatnya. Kalau nggak ketemu saya, mungkin dia naik ke gunung lagi, ungkapnya. Pencarian yang melibatkan 67 personel pun diakhiri. Tim gabungan berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, Pos SAR Cirebon, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Polisi, TNI, aparat desa hingga sukarelawan. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada Cecep, warga dan petugas yang berupaya mencari Dafiar. Kopi hangat, kerupuk, dan roti juga tersaji untuk tamu yang datang silih berganti. Cecep tidak bisa lama-lama, ia harus kembali ke hutan untuk mengangkut rumputnya. Meski telah kembali, Dafiar tampak masih terguncang. Setelah mandi dan bersalin pakaian, ia duduk meluruskan kedua kakinya. Telapak tangannya yang bengkak menghadap ke atas seperti berdoa. Perlahan ia mulai bercerita tentang pengalamannya tersesat di hutan Ciremai. Semua bermula saat ia mendaki bersama sekitar 150 warga desa. Acara itu untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus pekan depan. Kegiatan itu rutin digelar setiap tahun. Remaja, aparat desa, hingga ibu-ibu turut serta. 2 hari sebelumnya, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai untuk melancarkan acara itu. Panitia pun telah menyiapkan logistik, regu penyelamat, hingga aturan agar peserta tidak meninggalkan kelompoknya.
Setiap kelompok berisi 10 orang. Davier yang kali pertama mengikuti kegiatan itu hanya membawa satu tas selempang berisi telepon pintar. Ia mengenakan jaket abu-abu dengan celana kain hitam. Bersama rombongan, ia naik melalui jalur Linggajati setinggi 650 mdpl tidak jauh dari desanya. Sabtu pukul 5 sore mereka sampai di Batu Lingga dengan ketinggian 2200 mdpl. Di sana peserta beristirahat sekaligus membangun tenda. Perjalanan menuju puncak Ciremai dilanjutkan pada Minggu sekitar pukul 3 pagi. Namun Davier bersama 2 rekannya jalan lebih dulu. Mereka pun sudah sampai di puncak sekitar pukul 5 pagi. Rombongan pun menyusul, namun ketiga anak ini tidak ikut acara utama yakni upacara dan pengibaran bendera merah putih. Mereka pun pulang. Pas di puncak air sudah habis jadi pengen buru-buru pulang, ujar Davier. Disinilah Davier juga tertinggal dari 2 temannya. Saya ikut orang lain yang lewat, kirain mau kembali ke jalur Linggajati. Ternyata orang itu lewat Linggasana. Saya kembali ke atas lagi. Di situ saya tersesat, kata anak yang mengakui sudah 3 kali mendaki Gunung Ciremai ini. Ia semakin panik ketika terjatuh. Davier tak tahu tersungkur berapa meter. Yang jelas, telapak tangannya luka karena berusaha memegang dahan pohon berduri. Kakinya juga lecet karena bebatuan. Sandal dan tas selempang yang berisi telepon pintarnya hilang. Ketika malam datang, seluruh peserta pendakian sudah kembali ke rumah kecuali Davier. Ia masih terjebak di hutan gelap dengan suara serangga. Saya tidur tergeletak aja di kebun gak pakai tenda, banyak nyamuk, tapi mau bagaimana lagi, saya kecapean, ungkapnya. Davier mengaku sempat menyerah karena tak kunjung menemukan jalan pulang. Udah kayak mau itu putus asa aja, perasaannya enggak karuan. Saya sempat halusinasi juga malam itu, kirain ada orang lewat, ternyata kosong. Alhamdulillah sekarang bisa pulang, ujarnya. Davier menambah daftar kasus pendaki yang tersesat di Gunung Ciremai pertengahan 2019. Fahru Rizal 23 tahun hilang saat mendaki. Minggu 7 Juli 2019, ia ditemukan selamat keesokan harinya. Selain terpisah dari rombongan, ia juga mendaki tanpa registrasi. Unang, kepala desa Linggajati, mengatakan baru kali ini warga di desanya tersesat di Ciremai. Biasanya, katanya, pendaki dari luar Kuningan yang kesasar, jadi siapapun yang melanggar tata tertib bisa tersesat. Aturannya jelas, jangan terpisah dari kelompok, ungkapnya. Berdasarkan penuturan tetua desa dan pengalamannya, siapapun tidak boleh sombong dan bertingkah buruk di Ciremai. Misalnya, ada yang menantang dengan bilang mana binatang buas di Ciremai, pasti dia akan ketemu binatang. Jadi enggak boleh nantang, ujarnya. Pendaki harus mengikuti jalur yang sudah ada dan jangan terpisah dari rombongan. Pendaki juga perlu menjaga tata krama dan mempelajari tentang karakteristik gunung. Saat ini diperkirakan ada sepasang macan tutul Jawa. Macan bernama Slamet Ramadan dilepas liarkan tahun 2019 dan rasi pada 2022. Selain macan, ada juga elang Jawa, babi hutan hingga surili di gunung seluas 14.841 hektar itu. Kita juga harus menjaga omongan di Gunung Ciremai. Kalau ada batu jatuh, orang di sini bilangnya awas ada kapas jatuh. Jadi lebih halus, ungkap Unang. Bahkan katanya warga meyakini larangan menyakiti penghuni gunung seperti satwa atau mengambil flora di Ciremai. Kan selalu ada burung di daerah Linggabuana. Enggak tahu burung apa, tapi itu penunjuk jalan. Dulu ada orang nembak burung itu, enggak tahu kenapa beberapa waktu setelah itu orang itu mati juga, ungkapnya. Bagi Unang, peristiwa itu menunjukkan Gunung Ciremai menyimpan beragam misteri. Apalagi katanya gunung itu dulunya menjadi daerah syiar Islam. Tempat tertinggi Ciremai bahkan dinamai Puncak Sunan Gunung Jati, Wali Songo atau satu dari 9 ulama besar di Jawa. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemimpin Cirebon termasuk wilayah Kuningan abad ke-15.
Ceritanya, para wali dulu biasa bertemu di Gunung Ciremai. Sampai sekarang kalau ada orang mau ujian atau jabatan, kadang-kadang datang ke Ciremai. Bahkan ada yang bawa sesajen, ujarnya menuturkan cerita orang tuanya dulu. Terlepas dari kisah itu, peristiwa hilangnya pendaki di Ciremai menunjukkan pentingnya persiapan fisik dan mental untuk mendaki. Misalnya, pendaki setidaknya berjumlah 4 orang dalam satu kelompok serta membawa perlengkapan, makanan, minuman, dan alat navigasi yang lengkap. Pendaki harus mengikuti jalur yang sudah ada dan jangan terpisah dari rombongan. Pendaki juga perlu menjajah tata krama dan mempelajari tentang karakteristik gunung, ujar pelaksana kedaruratan logistik Unit SAR dan evakuasi BPBD Kuningan, Yayat Sudrajat. Apabila membutuhkan jasa pemandu, pengelola pendakian menyediakannya. Setiap jalur pun telah memiliki tanda pendakian. Namun pendaki bisa juga memasang tanda seperti tali atau kain pada pohon di setiap jalur yang bercabang agar tidak tersesat. Yayat pun mengingatkan bahwa pendaki agar tidak membuat api unggun sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan saat kemarau. Yayat pun mengingatkan pendaki agar tidak membuat api unggun sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan saat kemarau. Apalagi Ciremai bakal ramai jelang 17 Agustus. Semua harus patuh pada aturan. Kita tidak tahu ada apa saja di dalamnya. Sekian dulu dari kisah Gunung Ciremai. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.